Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi perkenal wabarakatuh. kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan tentang tugas besar algoritma pemrograman 2. Untuk judulnya itu aplikasi manajemen stok bahan makanan untuk rumah tangga. Nah, lalu untuk anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Nizar Tamimi dengan NIM 103112400246 dan Dan juga juga teman saya, saya. Muhammad Fatir Al-Huzi dengan NIM 103112400216. Untuk pembagian job desk-nya di sini untuk Muhammad Fatir itu ada pembuatan lihat bahan makanan, untuk pembuatan menu urutan bahan makanan, ada cari bahan makanan dan keluar. Nah, untuk saya itu ada pembuatan tambah bahan makanan, ubah bahan makanan, laporan bahan makanan dan hapus bahan makanan. Untuk pendahuluan, tugas besar ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi manajemen stok, di mana bahan makanan untuk rumah tangga. Dan aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu individu atau anggota keluarga dalam mencatat dan mengelola bahan makanan di rumah secara efisien. Tujuan dari pembuatan aplikasi simple ini adalah untuk pengguna dapat menyimpan informasi-informasi penting seperti nama bahan, jumlah stok yang tersedia, dan tanggal kadaluarsanya atau jangka waktu dalam kadaluarsanya itu kapan. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pencarian atau pengurutan data. Fitur-fitur ini didukung oleh penerapan algoritma dasar seperti sequential search, binary search, selection sort, dan insertion sort. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pengguna dapat lebih baik dan efisien dalam mengelola kebutuhan bahan makanan sehari-hari. Lalu untuk menu pertama itu ada menu tambah. Nah, jadi untuk cara program menu tambah itu saat program dimulai, sebuah daftar awal bahan makanan disiapkan dengan beberapa contoh, seperti tepung terigu, nah, atau gula pasir, yang disimpan dalam sebuah slice bernama daftar tambahan. Nah, setelah itu program memasuki loop atau utama yang menjadi inti interaksinya. Nah, loop ini menampilkan menu dengan 8 opsi yang bisa dipilih pengguna, yaitu ada tambah, lihat, ubah, hapus, cari, urutkan, laporan, dan keluar. Nah, pengguna cukup memasukkan angka sesuai opsi yang diinginkan, dan program akan menjalankan fungsi yang relevan. Lalu, ketika pengguna memilih untuk menambahkan bahan, program meminta memasukkan berupa nama bahan, jumlah stok, dan hari tersisa hingga kadaluarsa. Data ini kemudian ditambahkan ke dalam daftar yang sudah ada, dan pengguna mendapatkan konfirmasi bahwa prosesnya berhasil. Ini memungkinkan daftar stok terus bertambah seiring waktu sesuai kebutuhan. Nah, lalu di sini kita sudah masuk ke codingan untuk aplikasi stok bahan makanan. Nah, di sini juga sudah terdapat beberapa menu, yaitu ada menu tambah, lihat, ubah, hapus, cari, urutkan, laporan, lalu ada menu keluar. Nah, sini kita akan menjelaskan yang pertama itu ada menu tambahan. Nah, menu tambah ini berfungsi untuk kayak misalkan kita tuh mau menginputkan bahan makanan untuk bisa masuk ke daftar stok bahan makanan. Nah, misalkan di sini kan menu tambah itu di urutan nomor satu ya. Nah, kita inputkan di isinya satu. Nah, lalu di sini ada terdapat nama bahan. Nama bahan yang akan kita masukkan. Misalkan contohnya kita mau masukkan eh, sarden, misalkan. Nah, lalu di sini juga dapat muncul juga apa jumlah stok eh, yang akan kita masukkan. Misalkan sarden dalam bentuk gramnya itu misalkan
dua, 2 gram. Nah, lalu untuk kadaluarsanya itu misalkan dalam 7 hari. Nah, ketika sudah diinputkan, maka keluar ininya bahan berhasil ditambahkan. Jadi kita sudah menginputkan daftar bahan makanan itu ke dalam stok bahan makanan. Jadi kita masuk ke menu kedua yaitu menu lihat. Nah, menu ini jika pengguna ingin melihat daftar bahan yang ada, program akan memeriksa apakah daftar tersebut itu kosong atau ada. Jika kosong atau iya, maka pesan akan memberitahu bahwa tidak ada data. Namun jika ada isinya, program akan menampilkan setiap bahan dengan detail, seperti nama bahan, stok, dan kadaluarsanya dalam berapa hari. Kemudian ada salah satu hal yang menarik yaitu program ini juga mengevaluasi status setiap bahan makanan berdasarkan hari kadaluarsanya. Apakah sudah kadaluarsa, mendekati kadaluarsa, dan perlu perhatian atau masih aman. Jadi eh, menu-menu ini dapat kita tahu bahwa kadaluarsanya ini bakal masih lama atau mendekati kadaluarsa atau perlu perhatian gitu. Jadi ini memberikan gambaran langsung tentang kondisi stok eh, dari pengguna itu tersebut. Oke, jadi langsung saja ke menunya. Jadi di sini kita ke menu lihat dua. Nah, seperti yang kita tahu, tadi sudah ada nama apa? Tadi udah kita inputkan yaitu yang pertama itu tambah tadi itu sarden dengan stok 2 gram dengan kadaluarsa 7 hari. Tetapi sebelum itu eh, dari data-data yang ada ini, data-data sebelum ini adalah data-data yang eh, sudah kita tulis di codingan yang kita buat ini. Jadi data dari 5 4 3 2 1 ini adalah data yang sudah kita tulis dan tidak perlu kita inputkan lagi. Jadi data yang tadi kita inputkan itu adalah sarden stok 2 gram dengan kadaluarsa selama 7 hari dan perlu perhatian. Jadi itu adalah menu yang kedua. Iya, Lalu di sini ada menu ketiga. Itu menu ketiga itu yaitu ada menu ubah. Nah, untuk menu ubah itu mengubah data yang di mana pengguna diminta memasukkan nama bahan yang ingin diperbarui. Jika bahan itu ada dalam daftar, program akan meminta input baru untuk nama, stok, dan hari kedaluarsa. Lalu memperbarui informasi yang sesuai. Jika tidak ditemukan, pengguna akan diberitahu bahwa bahan tersebut tidak ada, sehingga tidak ada perubahan yang dilakukan. kontol banget anjing anjing kenapa sih? Iya. Nah, di sini untuk menu ubah itu ada di menu 3. Nah, kita inputkan dulu angka 3 di sini. Nah, lalu di sini ada masukkan nama bahan yang ingin kita ubah. Nah, untuk menu yang ingin kita ubah tuh misalkan kita ambil menu sarden. Nah, untuk nama yang baru yang ingin kita inputkan, misalkan stok bahan makanannya abon. Untuk jumlah stoknya misalkan 3. Untuk kadaluarsanya dari abon, misalkan kita 10 hari. Nah, lalu di sini muncul data bahan berhasil diperbarui. Jadi untuk stok bahan makanan yang awalnya sarden sudah diubah menjadi stok bahan makanan abon.
Lalu di sini ada menu keempat. Nah, untuk menu keempat itu ada menu hapus. Nah, untuk menu hapus itu, proses penghapusannya itu cukup sederhana. Pengguna memasukkan nama bahan yang ingin dihapus. Dan jika bahan itu ada, program akan menghilangkannya dari daftar sambil memberi konfirmasi. Jika tidak ada, pesan akan memberitahu bahwa bahan tersebut tidak ditemukan. Nah, di sini kita inputkan angka 4 karena menu hapus itu ada di urutan 4. Kita inputkan dulu angka 4. Nah, lalu kita masukkan nih bahan makanan yang ingin dihapus. Misalkan daftar makanan-makanan yang ingin dihapus dari urutan itu misalkan ada nama abon. Maka bahan makanan berhasil dihapus. Nah, jadi daftar nama abon di daftar bahan makanan itu sudah dihapus dan jika dicari pun itu tidak akan ada karena sudah dihapus. Nah, lalu misalkan kita mencoba untuk menu yang tidak ada di daftar menu stok ini. Nah, kita pilih terlebih dahulu angka 4 lagi. Nah, lalu kita masukkan misalkan di sininya kerupuk. Nah, maka si program ini mendapat informasi bahwa si kerupuk ini tidak ditemukan karena si bahan bahan kerupuk ini tidak ada di daftar menu stok makanan. Jadi kita langsung masuk ke menu kelima yaitu cari atau pencarian. Eh, Fitur ini memungkinkan bahwa eh, user bisa mencari di dalam program ini. Fitur pencarian dalam program ini menawarkan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama ada sequential search, di mana program bisa memeriksa daftar dari awal hingga akhir untuk menemukan bahan yang dicari berdasarkan namanya. Yang kedua ada binary search yang lebih cerdas karena pertama-tama dia mengurutkan daftar berdasarkan nama secara descending, lalu mencarinya dengan cara membagi daftar menjadi dua bagian berulang kali hingga menemukan targetnya atau bahan yang ingin kita cari. Kemudian pengguna bisa memilih metode mana yang ingin digunakan, misalkan sequential search atau binary search. Kemudian kita bisa memasukkan nama bahannya dan program akan menampilkan lebih detailnya jika ditemukan atau memberitahu jika tidak ada. Langsung saja ke programnya. Di sini kita masukkan 5. Kita coba untuk memasukkan sequential search yang pertama. Kemudian kita masukkan bahan yang akan kita cari itu tadi. Misalkan di sini telur. Kemudian keluarlah data yang ada dalam data di atas, yaitu telur dengan stok 300 dengan kadaluarsa dalam 2 hari. Kemudian dengan binary research kita coba. Sama juga telur sama-sama keluar. Jadi pada dasarnya binary search sama sequential search ini adalah eh, pencarian yang sama, yaitu menemukan sebuah data yang diinputkan. Misalkan kita inputkan telur, maka data telur akan keluar. Yang membuat berbeda adalah sequential search itu ya memproses semua datanya dan menemukan mana yang paling cocok dengan apa yang kita cari. Jika binary search adalah dia lebih pintar karena dia bisa membagi dua datanya, lalu mencari di manakah data yang pas atau yang tepat atau yang kita cari, lalu akan keluarlah data yang kita cari, yaitu telur, stoknya 300 dengan kadaluarsa 2 hari.
Kemudian yang kedua, atau yang keenam maksud saya, itu ada menu urutkan, yaitu ketika pengguna memilih untuk mengurutkan daftar, ada dua opsi yang tersedia. Pengguna bisa mengurutkan berdasarkan stok dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan selection sort, atau berdasarkan hari kadaluarsa ya, dari yang terbesar hingga yang ke terkecil dengan insertion sort. Setelah proses pengurutan selesai, daftar yang akan diurutkan akan ditampilkan kembali dan memberikan tampilan yang lebih terorganisir sesuai kebutuhan pengguna. Apakah akan dari yang terkecil sampai terbesar atau terbesar ke terkecil berdasarkan selection sort atau insertion sort. Jadi langsung saja ke menu 6, yaitu urutkan. Eh, kita coba yang menu yang pertama dulu, yaitu selection sort dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita keluar datanya, yaitu yang pertama telur dengan stok 300 gram yang dimana paling kecil di antara semuanya. Kemudian gula pasir 500. Nah, kemudian ada tepung terigu 1000 gram. Itu ada minyak goreng sebesar 2000 gram atau 2 kilogram. Kemudian jika kita menginputkan eh, yang kedua atau insertion sort, dia akan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil berdasarkan kadaluarsa dari harinya. Kita bisa lihat di sini minyak goreng dengan stok 2000 gram atau 2 kilogram dengan kadaluarsa yang tertinggi yaitu 20 hari. Maka statusnya adalah aman. Se- eh, Terus sampai yang terkecil yaitu adalah susu bubuk dengan stok 750 gram dengan kadaluarsa -1 hari, yang berarti itu sudah kadaluarsa atau kemarin kadaluarsa. Itu untuk menu yang keenam, yaitu urutkan. Lalu untuk menu ketujuh, nah ini menu ketujuh itu ada menu laporan, di mana fitur laporan memberikan ringkasan yang sangat membantu tentang kondisi stok secara keseluruhan. Program menghitung jumlah total bahan, total stok dalam gram, rata-rata hari kedaluarsa, dan juga mengelompokkan bahan berdasarkan status kedaluarsanya itu berapa hari. Banyak yang sudah kedaluarsa. Mendekati kadaluarsa, perlu perhatian atau masih aman. Ini memberikan pengguna wawasan cepat tentang keadaan stok mereka tanpa harus memeriksa satu persatu. Lalu kita menuju ke programnya. Nah, untuk menu laporan itu ada di menu 7. Nah, kita inputkan angka terlebih 7. Nah, untuk laporan dari stok bahan makanan itu, di sini ada laporan bahan makanan. Nah, untuk total bahannya itu ada 5. Lalu untuk stok itu ada 4.550 gram. Itu untuk semua stok bahan makanan yang ada di daftar menu. Nah, untuk rata-rata kadaluarsanya itu dari 7 sampai 20 hari. Nah, untuk status kadaluarsanya itu untuk yang sudah kadaluarsa itu ada satu bahan, untuk yang mendekati kadaluarsa itu ada satu bahan, untuk status yang perlu perhatian, ini untuk yang hampir kadaluarsa itu ada satu bahan, dan untuk yang eh, enggak kadaluarsanya itu masih lama dan itu masih aman itu ada dua bahan. Lalu lanjut, sini ada menu yang terakhir, yaitu ada menu keluar. Nah, untuk menu keluar ini itu eh, berada di menu ke-8. Ketika misalkan kita untuk menginputkan angka 8, maka kita akan keluar dari aplikasi stok bahan makanan ini. Nah, ketika sudah ditentukan, maka ada pesan Anda telah keluar. Lalu di sini ada tantangan dan solusi. Nah, ini adalah tantangan selama pengerjaan eh, tugas ini ya. Nah, untuk tantangannya itu di sini ada dua. Yang pertama itu kita mengalami kesusahan dalam menentukan
logika awal untuk mendeteksi bahan makanan yang mendekati tangga kedaluarsa. Di situ waktu itu kita cukup kesulitan bagaimana logikanya. Nah, lalu pada tantangan yang kedua itu kita mengalami kesusahan saat mengimplementasikan dua jenis algoritma pencarian antara sequential search dan binary search. Nah, serta dua algoritma pengurutan selection search dan insertion search. Nah, untuk solusi dari eh, tantangan ini, kita itu mendapatkan solusi yang dimana kita membuat struktur data disusun dalam bentuk list atau array. Nah, dan setiap algoritma diimplementasikan sebagai fungsi modular. Nah, untuk binary search, sistem memastikan data telah diurutkan terlebih dahulu sebelum pencarian dilakukan. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil pengerjaan pengerjaan tugas besar ini bisa menyimpulkan bahwa aplikasi manajemen stok bahan makanan untuk rumah tangga yang kita buat ini berhasil berjalan sesuai dengan tujuan awal kita. Kemudian aplikasi ini semoga dapat membantu dalam mencatat dan mengelola stok bahan makanan secara lebih rapi dan efisien, dan juga kita akan selalu improve codingan ini. Kemudian seperti fitur-fitur utama kayak tambah, lihat, ubah, hapus, cari, urutkan bahan makanan, dan sampai laporan bahan makanan. Semuanya overall sudah berhasil diimplementasikan. Kami juga menerapkan algoritma pencarian yaitu seperti sequential search dan binary search, dan juga pengurutan selection search dan insertion sort yang emang agak menyusahkan bagi kita, tapi kita eh, selalu menemukan jalan untuk eh, bagaimana program ini berjalan. Kemudian dua teori ini kini bisa kami terapkan langsung di dalam aplikasi. Kemudian referensi yang kita dapat itu tentu kita menggunakan ChatGPT untuk sebagai konsultan. Bagaimana cara program atau proses yang akan kita buat ini berjalan dengan lancar agar tidak ada konsep atau segala macamnya itu, agar ya program ini dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian juga kita mengacu kepada modul yang sudah diberikan dan beberapa referensi dari modul yang sudah ada. Lalu kita kembangkan lagi modul-modul yang sudah ada itu agar menjadi suatu program yang kita inginkan. Seperti contohnya kemarin kita eh, kesusahan untuk mencari cara bagaimana membuat program sequential sort sama binary search. Kemudian kita membukalah modul Alpro 2 ini dan kita kembangkan lagi contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian eh, kita implementasikan ke dalam program kita yang ingin kita mau itu apa. Dan itu adalah salah satu referensi eh, bagaimana cara kita mengerjakan program itu. Dan mungkin sekian video presentasi dari kami, kelompok 11. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam salah kata, mohon dimaafkan. Ya, Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.